Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dika Suara bisa kembali menyapa sahabat Sasambo di program Obrolan Budaya. Dan kali ini kita berada di UNU, Universitas Nahdlatul Ulama NTB. Dan kali ini kita akan berbincang seputar belajar, bermain, dan berbudaya, meningkatkan nilai-nilai luhur permainan rakyat bersama UNU NTB. Untuk lebih lanjutnya, ikuti saya. Baik sahabat Sasambo, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara ya, kembali bersama saya Oming Arini. Tadi rekan saya Dika Suara sudah membuka obrolan budaya kali ini dengan topik belajar, bermain, dan juga berbudaya, di mana akan meningkatkan nilai-nilai luhur permainan rakyat bersama UNU NTB atau tentunya sahabat Sasambo dan juga pemirsa yang saat ini menyaksikan kami. Saya berada di kampus UNU NTB dan juga bersama dua narasumber saya. Sahabat Sasambo, langsung saja saya sapa dulu. Ada Ibu Rektor UNU NTB, Ibu Dr. Bayi Mulyanah MPDI. Halo Ibu, halo. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ya, saya ngeliat nih agak sibuk kayaknya. Banyak kegiatan ya Bu. Alhamdulillah. Ya? Luar biasa, semakin ke depan aja UNU ya. Amin. Amin. Di sebelahnya Ibu juga sahabat Sasambo, beliau adalah Wakil Ketua KPOT NTB atau Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional NTB, dan juga merangkap sebagai Dekan ya? Ya, Dekan. Wakil Dekan juga, dosen UNU NTB, Dr. Yadi Imansyah MOR. Halo, Pak Yadi, ketemu lagi kita. Ya, harus sehat kita ya. Selalu sehat ya, semangat. Karena kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa memperjuangkan apa yang menjadi warisan kita. Dan ya. bahagia. Betul Ya, sekali. bahagia. Itu sehat, bahagia, Ya. semangat. Ya. Baik, jadi kalau kita lihat nih, saya sempat kemarin jalan-jalan di UNU ini sendiri kan, itu ada pisah-pisah juga Ya, nih benar, kampusnya. benar. Ini ada di mana saja sih letak kampus dari UNU ini sendiri? Ya, jadi alhamdulillah UNU NTB hari ini tumbuh 11, masuk tahun ke-11 ya. Oh, lumayan ya. Ya, dengan sivitas sekitar 4.500-an orang gitu ya. Tentu kampus utama di Jalan Pendidikan tidak cukup, sehingga kita sebut ada 4 kampus. Jadi kampus pendidikan UNU NTB itu ada di Jalan Pendidikan nomor 6. Itu di situ ada Fakultas Kesehatan dengan 3 program studi, farmasi, gizi, sama rekam medis dan informasi kesehatan. Kemudian yang hari ini tempat kita ini adalah kampus Langko ya. Di sini ada Fakultas Pendidikan dan Ekonomi. Itu ada pendidikan olahraga, jasmani, kesehatan, rekreasi, sosiologi, PGSD, sama olahraga seni ya, 3. Kemudian ekonomi Islam. Nah, jadi yang ketiga itu ada kampus Bintaro namanya. Oh, jadi, di Bintaro ada ya, juga ya. ada di Bintaro. Di situ ada satu fakultas teknik lingkungan sama sistem informasi. Nah, satu lagi yang tersembunyi. Nah, itu dan kayaknya nih RRI harus ke sana nih. Itu ada kita sebut kampus Mandalika. Kampus Mandalika itu berada di Soweto. Jadi depan. Oh, saya pikir di dekat sirkuit Mandalika. Jangan. Jadi ini tidak hoak ini. Jadi namanya kampus Mandalika karena di depan pasar Indo Mandalika gitu. Jadi persis di depan terminal itu. Nah, di situ satu prodi seni, tari, drama, dan musik pendidikan. Karena di situ kenapa agak terisolasi, karena di situ ada lab-lab seni pertunjukan, kemudian lab teater, musik, tradisi, dan ini. Jadi memang harus tingkat kebisingannya tersendiri ya. Jadi kita di sana gitu. Disembunyikan lah ibaratnya. Iya. Bukan dia nanti tapi membantu juga iya, anak-anak kekhasan di sana. dengan prakkan lebih banyak di lab ya. Jadi ada lab tarinya gitu, jadi ada di sana. Wah, nanti kapan kita jalan sana Boleh, ya? Ada lab harus, tarinya soalnya. iya. Jadi kalau dihitung-hitung ada 4 berarti ya bangunan untuk kampus UNU ini sendiri ya. Di lokasi di Langko, di pendidikan, kemudian di Bintaro dan juga di Mandalika. Wah, luar biasa. Berarti cocok ya kalau ibu sibuk ya. 4 tempat ya didatengin ya, luar biasa. Setiap hari gitu ya. Setiap hari. Kalau di total-total ada berapa jurusan berarti di sini ya, Bu? Ada 10 program studi dan baru 1 nambah, itu ada hukum bisnis. Oh, baru nambah ya? Baru buka kita tahun ini karena baru Desember kemarin izinnya, jadi kita memulai di hukum bisnis. Jadi ada fakultas tambahan, fakultas
hukum bisnis. Kalau Pak Yadi di sini kan selain wakil ketua KPOT, juga dekan juga. Wah, Wakil ini dekan, wakil ya. dekan juga. Wah, ini banyak sekali ya profesinya Pak Yadi. Kebetulan dosen juga di sini ya. Dosen apa Pak Yadi ya? Kalau saya dosen di Prodi Pendidikan Jasmani itu konsen juga di mata kuliah permainan rakyat dan operasional. Nah, itu dia. Mungkin karena kita satu-satunya di NTB kayaknya jadi Satu-satunya semuanya ya? kita jadi selain kita. Luar biasa. Ini baru satu hanya di UNU aja ini ya. Mata kuliah ini menarik ini. Ya. Permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, ini awal mulanya kenapa berani untuk mengembangkan mata kuliah ini, Bu? Ya. Misalnya. Jangan lupa pertama tagline kampus UNU kan apa? Kampus Peradaban Bangsa. Oke. Ini ada di nah itu kan di atas Iya, ya. betul, Peradaban Bangsa. Tagline Kampus Peradaban Bangsa. Karena kenapa permainan rakyat dan olahraga tradisional? Karena memang visi UNU NTB sendiri kan mengintegrasikan antara ilmu, agama dan peradaban. Jadi bagaimana mahasiswa berproses di Universitas Nahdlatul Ulama memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mengilmui ilmunya, tapi juga mempraktikannya. Gitu. Jadi di UNU kita berharap tuh kita tidak mencetak sarjana perjanjian katanya. Jadi tapi kita berharap mencetak sarjana pembuktian. Jadi kita buktikan bahwa apa yang kita pelajari kita aplikasikan sehingga hampir seluruh sivitas UNU tidak hanya memiliki satu peran, tapi banyak peran. Kayak misalnya Pak Yadi, nah, dia tidak hanya dosen, tapi juga praktisi olahraga, tapi juga tadi inisiator dari menghidupkan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, saya juga seperti itu. Jadi di samping tugas-tugas akademik misalnya di ini, tapi saya juga aktif gitu. Di kegiatan-kegiatan sosial, kesehatan, kemudian kayak tadi ini saya ketua KPOT katanya, ya sudah pokoknya segala sesuatu yang misalnya bisa mencapai visi dan misi UNU gitu secara secara kelembagaan maupun secara individu ya kita ikhtiarkan bersama. Kenapa tidak? Kenapa gitu tidak ya? gitu. Betul, luar biasa malah sekali malah ya. yang ini agak masih ada bau-baunya tentang peradaban ya. Tapi saya juga termasuk ketua Inorga juga di Kormi. Indo Lembaga masyarakat. Ya, masyarakat kebugaran Indonesia, klub-klub Waduh. senam itu gitu. Banyak sekali berarti ya, ya. tapi karena tadi gimana membuat jiwa sehat, membangun peradaban itu kan harus tadi sehat, gembira, ya Itu penting sekali, bahagia. bahagia. Tiga hal itu penting sekali ya. Karena kalau tidak sehat, gembira, bahagia, sahabat Sasambu percuma. Ya, ya. betul. Sia-sia jadi. Tidak bisa mencapai mimpi nanti, Mbak. Betul sekali. Nah, saya sebelum tadi kan rekan Dika Suara itu dia penasaran karena sempat ngobrol-ngobrol, kita kalau di sini tuh ada labnya juga gitu ya Pak Yadi ya. Terus karena ada mata kuliah itu sendiri. Nah, Pak Yadi mungkin bisa jelaskan sedikit tentang mata kuliah itu sendiri, seperti apa sih secara umumnya mungkin. Ya, baik. Terima kasih Mbak Oming. Sebenarnya mata kuliah itu hadir kalau tidak ada izin dari Bu Rektor kita juga nggak bisa ya secara kelembagaan. Cuma di tahun 2016-19 kita coba merubah visi misi kita kaitannya dengan bahwasannya di kurikulum itu kan kita harus ada ciri khas kelokalan Nusa Tenggara Barat. Kekhasan, ya. Kekhasan kita lah ya, istilahnya. okay. Beberapa kampus juga seperti itu. Hanya saja selama ini permainan rakyat tradisional itu tersisihkan nih. Karena selama ini teman-teman ngomong budaya ini hanya ngomong sisi seninya saja. Nggak pernah ngomong terkait dengan bagaimana olahraga tradisionalnya, bagaimana permainan rakyatnya. Padahal di Undang-Undang Keolahragaan itu ada, apalagi di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ada disebutkan 10 objek pemajuan kebudayaan itu 9 dan 10-nya itu ternyata permainan rakyat dan olahraga tradisional. Olahraga tradisional, Nah, selama betul ini sekali. Dinas Pendidikan, kemudian OPD terkait. Dianaktirikan tuh. Anaktirikan nih. Ya. Nah, akhirnya bersama Bunda Rektor, bersama Kaprodi dan teman-teman dosen kita kajilah kurikulum. Dulu Kaprodinya sama jadi sama Andaka langsung. Ya, alhamdulillah dulu akhirnya kita ini konsultasi dengan Bu Rektor. Bu Rektor ini pembahasannya kaitannya dengan kurikulum kita biar kita ada pembeda dengan kampus-kampus olahraga lainnya di Indonesia. Akhirnya kita kajilah, ternyata masuklah satu MK, bukan khusus lagi tapi wajib, mata kuliah wajib. Wajib ya, Nah, bunyinya diwajibkan itu berarti ya MK teori dan praktek permainan rakyat dan tradisional.
Wah, menarik Nah, ya. jadi di dalamnya itu mahasiswa punya pengetahuan, tidak hanya bisa main, tapi bisa mengkaji tentang filosofi permainan seperti Betul apa. sekali, supaya tidak hilang begitu Benar. ya. Kemudian dari mata kuliahnya itu mereka juga bisa ternyata literasi fisik itu nggak hanya dari olahraga prestasi, tapi juga bisa dari olahraga kayak main karet, main beldokan, main tapagala, dan lain sebagainya. Itu bisa Wah. jadi kajian. Nah, itu nanti mungkin bisa ngobrol sama rekan saya ya, Dika. Nah, ya. tadi saya udah janji sama Mas Dika, nanti kita akan ngobrol Betul. tentang Kalau nggak salah itu ada labnya juga di ya, sini kan? nanti kita akan main di lab dan di luar nanti. Di luar ya, oke. Baik, sahabat Sasambu Perempat Suara Budaya NTB, kita saksikan dulu bagaimana rekan saya Dika Suara bermain dengan segala bentuk jenis permainan tradisional yang ada di kampus UNU ini sendiri dalam mata kuliah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Seperti apa? Silahkan Dika. Terima kasih sahabat Sasambu, masih bersama saya Dika Suara dan saya masih di UNU. Sekarang kita lihat seperti apa permainan tradisional yang ada di UNU. Saya sudah janjian sama Pak Yadi, salah satu dosen yang ada di UNU, dan beliau kabarnya wakil ketua KPUT NTB. Yuk, lebih lanjutnya kita tanya-tanya aja langsung ya. Ya, pasang lagi. Waduh, Pak Yadi. Hei. Wah, Halo, alhamdulillah halo, halo, akhirnya. Ini sedang kita nih. sedang main ya. Ya, ini Teman-teman nih main nih. main permainan tradisional. Permainan tradisional apa sih namanya nih? Kalau di kita ini namanya olahraga pelentong. Oh, Cuman pelentong. basisnya tetap permainan Ya, rakyat ya, Nusa ya, Tenggara ya. Barat yang ada di kita. Kalau di saya sasak pelentong itu kan melempar, Melewas ya. melewas. Melewas gitu ya. Nah, ya. ini dia nih medianya nih. Oh, gitu. Ya, ya. Ini pakai kayu ya? Ini Ini pakai kayu mahoni bekas. Kalau dulu dia menggunakan kalau kita kan ada 3 suku tuh. Ya, ya, ya. Sasak sama Boju. Nah, Betul. kalau di Bima namanya Empabanga. Oh. Empabanga itu media mainnya dari kemiri tuh. Oh, ya, ya, ya. Jadi kemiri diganti aja Diganti pakai ini. dengan media kayu. Nah, karena kita di prodi olahraga di UNU NTB, jadi kita standarisasi bentuk dan bagaimana aturan permainannya. Ini kalau saya lihat teman-teman ini seru sekali, tapi nanti saya mau coba. Boleh. Sebelumnya kita ingin tahu dulu nih apa sih filosofi dari permainan ini. Ya, kalau dilihat dari asal usulnya ya, bahwasanya permainan palentong ini kita kembangkan dari, kalau di Bima tadi saya sampaikan dia dari permainan Empabanga itu melempar kemiri dan biji jambu mente. Juga di Sumbawa seperti itu pun dia namanya rabanga, menggunakan biji kemiri, telokan atau biasanya disebut dengan menggunakan media kerang-kerangan. Oh, ya, Kalau ya, di ya, bagian Lombok Timur namanya beloncelko. Mungkin karena ya, ya, jadi berubah, geser dikit berubah lagi. Berubah lagi ya. Nah, jadi filosofinya Ya, ya. bahwasanya ternyata orang-orang dulu itu menanamkan berbagai bentuk mainan itu dengan biji-bijian, ternyata untuk kita anak-anaknya ke depan untuk bisa mengenal tanamannya seperti apa, tumbuhannya seperti betul. apa. Secara tidak langsung mereka kan mengenal, mencari Iya, tahu cari gitu. tahu. Nah, bahkan di Pulau Sumbawa terutama kan sekarang udah beralih fungsi itu ya, jadi kebun jagung, tidak lagi menggunakan menanam pohon kemiri, kemudian jambu mente lain sebagainya. Iya, Mungkin iya, pesan yang paling penting adalah hebatnya orang dulu ya, menanamkan Betul. pengetahuan Iya, iya. tentang alam lewat ya. permainan Permainan ya. tradisional, gitu. Otomatis mereka tahu bentuknya, Tahu bentuknya, bahkan tahu mencarinya. namanya dan fungsinya selain pakai main gitu. Nah, sekarang ini kalau main ini tim atau individu atau seperti apa sih sebenarnya Ya, cara? kalau yang kita sudah standarisasi itu nanti kita biasanya kalau dipertandingkan 1 lawan 1, 2 lawan 2. Oh, bisa tim Bisa katanya. tim. Jadi bisa 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3. Oh, gitu. Untuk dinyatakan menang kalahnya kayak gimana sih? Ya, menang nanti kita coba ya. Oh, boleh, boleh. Tapi harus tahu dulu nih Harus aturan tahu mainnya dulu, nih ya. Jadi menang kalahnya seperti yang kita lihat itu ada lingkaran kan. Nah, lingkaran biasanya dulu kan kita melingkari tanah itu Oh, kan ya, ya, pakai berdasarkan- garis gitu ya. Garis Oh, dulu kan. ya, ya, ya. Oh, ya. Sama kayak main kelereng. Main kelereng, ya, betul, buat betul. kotak Ah. dan lain sebagainya. Nah, Ya. ini menggunakan kapur kita dulu kan. Nah, sekarang kita buat dengan ada karpet mainnya. Oh, gitu. Ada medianya ada gitu ya. medianya. Nah, itu ukurannya itu 1 meter persegi. Oh. Nah, kalau ya, dilihat, medianya lingkaran Ya, juga lingkaran ya, jadi 1 meter persegi. Ya, ya, Jadi ya. bola, ada 10 bola yang akan menjadi media sasarannya. Oh, gitu. Nah, kemudian ada istilahnya katu lah kalau Kartu di sasak sama. ya. Ya, kartu. tambah ya. Ya, ya. Nah, jadi masing-masing teman-teman ini megang satu orang itu 4 media lemparnya, 4 bola lempar. Oh, gitu. Berarti yang 4 itu hanya boleh dipakai sekali atau berkali-kali? Boleh sekali. Jadi nanti ada jaraknya tuh. Nah, jadi anak-anak itu balap-balapan mengeluarkan 10 bola yang ada di dalam lingkaran tadi. Oh, ya. Misalnya ya. di sana ada bola 10 kan. Nanti anak-anak itu 1 lawan 1, 2 lawan 2 itu saling
Ngelempar tuh, lempar ya. Nanti berarti yang paling banyak keluar berarti ini ya. Nah, yang paling banyak keluar dialah yang iya iya iya. pemenangnya Nah, tadi ini soal katu, apakah bentuknya sama atau ada khusus Ya. gitu ya? Pinjam sebentar yang agak ini tipis. Nah, ini katunya nih, dia lebih, iya, iya, lebih iya. tipis Iya, 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 lebih pipih dia ya. tipis. Beda ya, ini lebih beda. bulat nih. Oh, Jadi gitu. ini media sasarannya ini untuk pelemparnya. Melemparnya. Itu tebalnya itu 3 cm, Ya. diameternya 4. Nah, kalau ini 4 tebalnya, diameternya 5. Oh, gitu. Nah, biar sahabat Sasambo juga lebih tahu aturannya, ini apa namanya? Ada nggak latihan khususnya gitu? Ada. Oh, gitu. Kayak gimana nih? Jadi kalau kayak kita namanya kalau Apa? di olahraga kan ada namanya pull through ya. Jadi Apa tuh? gerakan akhir. Oh. Jadi bagaimana cara Megang memegang, gitu ya. kemudian cara Melempar, ngelempar. Kan nggak mungkin tuh kalau dia kaki kanan ini nggak bisa tuh. Pasti dia bakal jatuh ke depan. Oh. Nah, maka dari segi anatomi tubuh itu dia mana yang paling kuat kakinya. Oh. Dari teknik nih. Itu tekniknya dulu Teknik. ya. Yang pertama cara megang juga kayak megang ini. Oh, ya ya. Miring dia. Harus gini. Ya. Ya 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 ya. Ya. Nah, maka untuk menjaga keseimbangan kan nggak ada tuh kekuatannya, maka Kuda-kuda juga akhirnya. kuda juga tuh di depan. Kayak mau Yang silat lemparannya nih. gini. Iya iya iya. Nah, selain kuda-kuda kemudian ini, Ya. itu kalau kita biasanya ada ngeker. Itu Oh, ngeker ya. ya, Ya ya ya. Mau apa? Nepatin ini ya, sasaran gitu ya. Nentukan. Ya, untuk menentukan ini kita mau ngelempar Oh, yang iya, mana iya, nih. iya. Maka Feeling, ada feeling ya? Feeling. Feeling. Jadi dilempar. Oh iya, iya. Berarti secara tidak langsung melatih insting kita nih ya, Insting, ketepatan. Kita lihat. fisik juga seperti itu. Oh, gitu. Kalau fisik misalnya bagian tricep bicep kita nggak kuat itu nggak itu Oh, lemparannya iya, iya. bakalan lemas lah Ya, segala ya, ya. macam. Ini kan kerennya sudah menjadi salah satu bagian dari aktivitas olahraga Ya, gitu. benar. Apa harus pemanasan dulu gitu ya kalau akhirnya. Pasti. Kan kalau dulu kalau kita main ya udah sweet Iya, aja sama sweet, ya. langsung gitu. Nah, cuma Kalau pemanasan sekarang- permainan dulu kan mereka ketika mencari kan pada lari tuh. Itu Oh iya kan benar pemanasan benar mereka benar. itu. Nyari ini kan, oh iya ya secara balap-balapan, tidak langsung ya. Untuk nyari biji kemiri Biji kan kemiri mereka gitu ya. pada lari-lari kemudian ada- manjat segala macam. Ada Nah, aktivitas geraknya ya, gitu. itulah bagian dari pemanasan mereka. Nah, di Hmm. kita juga di adik-adik PJKR ini juga diajarin tuh bagaimana perenggangannya sebelum bermain dan lain sebagainya. Iya. Rule-nya Oke, seperti siap. apa. Ini mohon maaf ya, seharusnya tadi nih biar sahabat Sasambo juga tahu nih KPOT itu apa Nah. nih? Nih, lagi-lagi nih dijelasin nih. Nah, kebetulan saya wakil ketuanya ya? wakil ketua Iya. KPOT NTB yang juga di UNO NTB. Jadi KPOT itu kepanjangan dari Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Nah, karena kita ada. KPOT NTB, maka Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia Provinsi NTB. Jadi siapa aja bisa gabung nggak sih di komunitas itu sedikit? Karena kita kalau olahraga prestasi kan ada KONI. Kita ada Oh lewat jalur itu juga. kita beda, cuman secara organisasi kita bermitra dengan semua kementerian. Oh siap-siap. Kalau gitu saya penasaran nih bisa dicoba. Tapi boleh. untuk jaraknya nih gimana? Boleh. Berdasar kesepakatan atau gimana Kalau sih? sesuai dengan standar yang kita buat agar dia menjadi sebuah produk olahraga, kemarin bersama KPOT dan PJKR NTB kita buat standarisasi jarak. Oh. Jadi jarak lemparan bisa kita ke sini. Ya, Jarak boleh, lemparannya boleh. itu 4 meter, 5 meter, 6 meter sampai dengan 10 meter. Oh gitu. Berarti Ya. ada jenjang pemula, mahir atau gitu nggak sih? Bisa. Oh. Karena kalau jarak sekian kan memang terlalu mudah lah, makanya kita Jauhan dikit lah gitu ya. lah, biar Iya. ada istilahnya itu ya. Oh, siap. Interaktifnya ada lah. Oke, kita coba aja dulu nih. Ya. Mau di jarak berapa Iya. nih? Ya, diatur aja. Kayaknya saya deket-deket aja. Oh iya, kita Kan di pemula jarak, nih. ya, 4 meter. Jatuhnya 4 pemula meter. sekarang nih. Nah. Oh gitu ya. Baik, kita coba dulu. Ya, ini ngelemparnya tadi kata Pak Yadi harus kuda-kuda nih ya. Saya coba ya. Ini katanya Pak Yadi kita harus keker dulu nih. Nentuin, tapi saya random aja. Boleh tuh nunduk tuh agak nunduk. Oh iya, ini jarak 4 meter ya? 4 meter. 4 meter ya? Enggak Ini- belum 4 meter ya, padahal 2 meter. Oh gitu. Langsung aja ya. Ya. Kalau nggak kena ini waduh keterlaluan ini. Woi. Padahal yang saya bidik yang tengah padahal. Satu, berarti poinnya satu Oh tuh. iya, iya. Katunya Coba boleh gitu. pakai ini ya? Ya. Oh iya ya. Ini saya 2 katu lagi ya. Tadi 4 sebenarnya. Oh, Ya, agak harus keluar. keras nih ya. Ternyata. Ini saya coba sekali nih. Padahal deket banget Bro, ya. kena ini saya udah lama Oh mainnya. ini tekniknya nih. Aduh, nggak kena. Nggak Lagi. semudah yang Ayo kita coba, lihat ayo coba, ternyata. ayo coba. Nggak apa-apa dah pakai ini juga ya. Oke. Wah, kena juga ternyata. Lah, malah yang kena tuh. Nah, ini kan katunya habis. Ya. Berarti yang menang saya dong. Ya, yang menang di jarak 4.
itu yang keluar paling banyak. Oh, makanya kita iya, lihat iya, nanti iya. kan kalau misalnya tadi keluar 3, makanya punya 3. Tapi ternyata seru juga Pak Yadi Seru, ini seru ya. banget, seru banget. Bisa-bisa kita lupa hal yang lain nih, fokus ke Benar, sana ini. benar. Ini biasanya kalau main berjam-jam bisa nih. Kalau kemarin di standarisasinya kita maksimalnya di 1 jam. Oh, di 1 Jadi di 1 jam, ketika di dalam 1 jam itu nanti sudah ada pemain yang mendapat poin 20 bola yang dia Oh, dapat, gitu. maka dia sebagai pemenangnya. Oke. Nah, apabila di dalam 1 jam Bisa itu geser di ya, sini. boleh. Panas. Boleh. Apabila tadi ya kalau 1 jam sudah lewat, kemudian tidak ada pemain yang mencapai 10, maka dilihat siapa pemain yang mengeluarkan bola paling banyak. Oh, gitu. Ya, misalnya kalau banyak 5 poinnya ya dia 5 itu yang menjadi pemenangnya. Oh, iya. Berarti tetap intinya yang terbanyak keluar Ya, dari keluar dari lingkaran. Siap. Ini kan kalau untuk jenjang permainan ini anak-anak, dewasa atau Ya, kalau kemarin hasil kajian riset kita KPOT bersama PJK NTB, jadi jenjangnya itu tidak ada dia. Mau TK, mau SD, SMP, SMA sampai umum pun itu bisa main. boleh ya. Jadi Karena bisa jadi healing juga sebenarnya ini ya. Biasanya kalau anak-anak TK kan lemparnya nggak terlalu ini tuh. Oh, gitu. Ya paling yang penting bagaimana biomekanika geraknya dia bisa terjadi. Tidak ke sasarannya. Seperti yang Pak Yadi bilang tadi kan kalau kemiri sekarang udah susah ditemui. Kalau ini gimana nih? Ya, itu salah satunya kenapa kita modifikasi biar anak-anak kembali lagi tuh memainkan permainan yang sama walaupun tidak dengan media yang ini kan. Anggapan anak-anak Gen Z sekarang kan kemiri itu hal sesuatu yang hanya untuk dibuat Buat untuk makanan dan lain ya, sebagainya. ya. Makanya kita Seharusnya ya kita buat warnanya segala macam biar lebih ceria aja. ceria Ya. sesuai dengan zamannya lah Zamannya sih. gitu. Untuk ngedapetin ini ada nggak kita bisa beli di luar gitu? Ada, bahkan Oh. KPOT dan PJK NTB kita udah mulai produksi. Walaupun kita di beberapa di Lombok Tengah kita produksi, juga ada di beberapa di luar daerah kita produksi. Bahkan besok bersama Kemenpora itu tanggal 8 November itu kan ada Tarkam. Oh, Tarkam. Liga Tarkam. Saya sering dengar Tarkam. Tarkam itu kan Liga Palentong antar kampung. Jadi sekabupaten Sumbawa besok di berapa belas kecamatan itu bakalan lomba permainan Palentong. Berarti ini teman-teman yang ada di Sumbawa saat ini sedang mempersiapkan Iya, ya sedang tim. mempersiapkan. Tapi kan butuh latihan. Sekarang ini kalau mau belinya di mana? Bisa di PJK NTB ataupun di kita di KPOT NTB, Sudah. KPOT NTB ya. Itu bisa. Oke, Kita udah sediakan. siap. Itu dia sahabat Sasambo seputar permainan apa tadi? Palentong bersama Ya. Pak Yadi. Makasih Pak Yadi. Siap. Nah Pak Yadi, selain permainan di lapangan gini, ada nggak permainan lainnya? Ya, ada tuh. Jadi selain di lapangan ini olahraga Palentong karena menggunakan fisik, nah ada kita juga nanti ada tuh di lab. Oh PJK NTB. siap. Ada beberapa permainan yang nanti akan saya tunjukkan. Siap, nanti kita ke lab. Tapi silahkan rekan Oming dilanjutkan untuk dialognya. Baik, sahabat Sasambu, perompat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Ya, tadi sudah lihat ya rekan saya Dika bermain judulnya. Itu seperti kembali ke masa kecil ya, Ibu. Memori lama. Memori lama, betul. Karena ini permainan-permainan yang saya sempat kemarin dapat kesini main-main kan sama Pak Yadi. Ngeliat ke lab juga, Pak Yadi juga sempat ngobrol di podcast kami gitu ya tentang permainan tradisional. Memang kita tidak secara langsung di alam bawah sadar kita tuh permainan itu sudah melekat begitu ya. Cuma sayangnya sekarang ini kan semakin modern ya Bu ya. Anak-anak hanya stuck di handphonenya saja, di gadgetnya saja. Jadi kurang kayak kita dulu belum pulang sore itu dipanggilin karena bermain. Tapi sekarang kita malah nyuruh anak-anak buat main keluar. Ya itu yang pergeseran yang luar biasa. Tapi bersyukurnya itu adalah kampus Uni sendiri menyiapkan slot mata kuliah begitu, malah dia wajibkan begitu ya. Permainan rakyat dan juga olahraga tradisional ini sangat menarik. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kampus ini sendiri, Ibu, melihat perannya dalam perkembangan pendidikan tinggi di NTB, terutama dalam konteks kebudayaan dan kearifan lokal. Alhamdulillah ya, memang kita meniatkan UNU ini tidak boleh hanya sekedar hadir sebagai sebuah perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi di NTB dengan hari ini jumlahnya sekitar 110 ya perguruan tinggi negeri dan swasta di NTB. Tapi mandat kami adalah UNU itu harus hadir memberikan manfaat. Kalau bahasa NU-nya itu adalah barokah gitu. Apa arti barokah? Barokah itu adalah kebaikan yang memberi dampak. Nah, ini yang berat bagi kami sehingga
Sivitas UNU saya tuntut dan kita semua di UNU itu senantiasa mengikhtiarkan ini apa lagi nih harus kita kembangkan harus gitu kita ya. ini yang sebenarnya warisan kita gitu. Karena apa? Pendidikan hari ini tidak boleh hanya pada sisi intelektual, tetapi juga pada pengembangan emosi dan karakter. Nah, permainan tradisional dan olahraga tradisional ini terbukti nyata bisa membangun karakter kita. Sebagai contoh misalnya, saya mungkin hari ini bisa, ya Allah takdirkan misalnya hari ini perjalanan sampai hari ini jadi rektor dan lain sebagainya. Mungkin ketika saya tidak bisa menikmati masa kecil dengan sekian banyak olahraga tradisional dan permainan rakyat dulu, mungkin tidak bisa saya dapat belajar langsung tentang sportivitas, nilai-nilai kejujuran, bagaimana membangun percaya diri dan lain sebagainya. Setuju sekali. Ketika kita menghidupkan itu, maka keterampilan berkomunikasi kita juga terasah ya. Bagaimana kita sportif misalnya ketika main lompat tinggi, main karet, main selodor kalau bahasa kita gitu. Main kasti, terus main luntik gitu kan kalau bahasa Lombok tuh ya. Patok lele. Nah, itu udah kayu kan. Sederhana dari bahan sekali, jeruti misalnya kulit jeruti kita bisa buat jadi gerobak jalan dan lain sebagainya. Jadi muncul ya karena yang mahal di dunia pendidikan itu satu, Mbak. Adalah bagaimana kita membangun kepercayaan diri anak. Ketika anak sudah bisa percaya diri, maka dia berani bermimpi. Yang hari ini yang tidak ada dalam pendidikan kita, yang bukan tidak ada ya hilang gitu. Karena kita gagal membangun anak-anak yang memiliki kepercayaan diri, sehingga dia berani bermimpi gitu. Kayak kita misalnya, kenapa misal UNU 11 tahun ini bisa berada di titik ini? Karena kami berani bermimpi. Kami ingin menghadirkan sebuah perguruan tinggi yang tadi berbeda. Tidak hanya sekedar hadir sebagai ya mengawal ini, tapi ada hal-hal yang tadi yang bisa kita hadirkan manfaatnya. Bukan nanti, tapi hari ini juga gitu. Nah, dimulai dari kayak tadi jangka panjang ya gitu jangka ya. panjang. Hari ini buktinya misalnya dengan kreativitas mahasiswa, anak-anak toh bisa tampil percaya diri gitu. Anak-anak yang dari desa, dari apa, kemudian apa, secara tidak langsung ketika mereka kreatif, maka mereka bisa mendatangkan kesejahteraan untuk mereka sendiri. Buktinya dia kemana-mana, dia bisa menjual produk, dia bisa menghasilkan ini, gitu. Itu kan mendatangkan income juga. Nah, ini yang kami sebut bagaimana anak-anak UNU tadi berani percaya diri, kemudian dari percaya diri ini dia berani bermimpi. Oh, ternyata saya berharga loh ya. Dan mereka mengenal kelebihan saya apa, kelemahannya apa. Kayak misalnya yang tadi ada yang anak-anak mungkin tangkasnya yang lebih menonjol kan. Tapi ada anak-anak yang tadi IQ-nya gitu. Kan yang paling penting adalah bagaimana mengajarkan anak, membiasakan anak untuk menemukan solusi caranya dia hidup. Betul. Karena itu bukan sangat didoktrin. penting sekali. Nah itu di permainan ini kayak gitu. Ini saya main selodor nih, di situ ada yang hadang saya di situ. Strateginya seperti apa gitu ya. Jadi momen penting apa yang dia akan harus pilih gitu kan ketika menghadapi masalah. Nah itu dengan mohon maaf dengan kecanggihan teknologi hari ini nggak bisa mengajarkan bagaimana mencari solusi dalam kehidupan. Tapi bagaimana tahapan-tahapan dia mengambil apa iya, tapi proses mengalaminya mereka nggak bisa. Gitu. Karena saya juga ini ya apa namanya kan pendidikan anak usia dini juga nih Bu backgroundnya. Jadi kan sangat permainan itu memang sangat membantu sekali yang namanya perkembangan motorik kasar. Betul. Jadi dari motorik halus juga kognitif kita juga berkembang. Memang di saat ini yang namanya game memang ada juga strategi, tapi memang berbeda dengan permainan tradisional ya Ibu ya. Karena yang bermain tuh hanya imajinasinya, kognitifnya, tapi emosi kan enggak. Betul gimana sekali. dia terasa terhinanya kalau kalah, ayo. Bagaimana dia tidak berhadapan langsung dengan grupnya gitu. Iya, dia kan melawan barang mati. Gitu. Tapi kalau manusia, iya benar. Kalau kita bermain ini kan, ayo. Misalnya kita kesel, gimana dia mengelola emosinya? Tapi betul ya Bu, saya pernah lihat di beberapa media itu banyak anak-anak yang meluapkan kekesalannya ketika bermain game itu karena merasa tidak nyaman atau alat dibanting, komputer rusak dan sebagainya. Itu kelihatan sekali bahwa emosinya tidak bisa terjaga dengan baik. Berbeda dengan kita zaman dulu yang punya grup, kita main selodor, kalah kita
Eksekusi di tempat gitu ya, sportif bener. gitu, eksekusi Kalaupun di kita tempat ini gitu. paling kita lapor orang tua, nanti orang tua yang datang, anak saya. Dan kayak hampir gitu. jarang lapor orang tua tapi, ya. Iya, Biasanya tapi kita yang kan kena ada marah yang lagi. anak mami itu ada gitu Iya, kan. betul, Tapi betul. paling tidak anak diajar untuk bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola amarahnya, bagaimana misalnya ada teman-teman kita yang berperan sebagai enggak usah begitu. Ada itu. Nah, proses-proses mengalami itu mahal dalam dunia pendidikan. Dan itu kalau bahasa Lomboknya di situ balen teloknya. Nah, di situ rumah telurnya gitu. Rumah telurnya. Iya. Proses menarik mengalami dan menemukan sendiri solusi dalam hidup, bagaimana menghargai teman, sportivitas dan lain sebagainya gitu. Itu hadir di dalam permainan rakyat dan olahraga tradisional yang hari ini itu terpinggirkan. Sehingga begitu Pak Yadi dan kita diskusi, oh ya oke gitu. Jadi segala inisiatif baik yang muncul dari teman-teman dosen Sivitas UNU, saya nggak pernah bilang tidak. Didukung terus Ya berarti, Bu, pasti ya. Wah, luar apa biasa. gitu. Nah karena memang tadi kita mungkin saya bilang hari ini mungkin kita tidak bisa menikmati apa yang kita rintis saya bilang. Tapi bahwa ada hak generasi berikutnya di mana kita hadir itu untuk memberikan sesuatu yang bisa kita wariskan, baik sistem nilai hidup, misalnya tata kelola atau apa gitu, sehingga itu menjadi warisan bagi generasi berikutnya dan itu hak mereka gitu. Betul. Jadi jangan kita wariskan generasi yang misalnya pesimis, tidak berani bermimpi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah hak mereka untuk menikmati misalnya lingkungan hidup yang lebih baik, udara yang lebih baik misalnya. Nah, itu yang sebabnya tidak perlu orang misalnya memuji atau apa, pokoknya jalan saja. Pasti ketika ada kebaikan yang kita lakukan, ada asarnya atau jejaknya itu, pasti Tuhan tuh kasih berkah gitu. Betul, Nah, betul. ya jalan saja gitu. Sehingga, Jalani aja gitu apa ya, adanya gitu betul. Tapi buktinya kan sekarang udah mulai mereka sendiri gitu sebagai praktisi, teman-teman maupun mahasiswa, buktinya kayak kalah-kalah tenar daripada artis. Saya bilang banyak sekali yang inden ayo aja gitu, padahal mereka juga bisa sebenarnya, tapi malu kan menginisiasi gitu. Anak-anak ini sudah, saya senangnya mereka sudah melewati fase itu gitu. Oke, luar biasa. Ini menarik kita bahas lagi ya mengenai anak-anak ini seperti apa dan bagaimana sih pengaruh dari mata kuliah ini sendiri, karena ini kan berbau budaya banget, kearifan lokal banget, dan antusias dari mahasiswanya luar biasa. Nah, ini kan dijadikan sebagai mata kuliah wajib begitu ya. Nah, apakah ini secara mungkin kan sudah ada yang tamat, apa yang efek yang mereka dapatkan dari mata kuliah wajib seperti permainan rakyat dan olahraga tradisional ini, Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita berharap dari mata kuliah ini adanya ya membangun karakter, penguatan karakter dan itu nyata, bangsa. ya? Itu nyata. Jadi kayak tadi yang saya bilang ya, saya juga tadi mungkin saya bisa hari ini berbicara dan diuduk ini ya juga menikmati dulu gitu bagaimana proses kalah menang di permainan rakyat tradisional, bagaimana kita belajar menghargai, dan yang paling penting hari ini adalah bagaimana dari proses permainan dan olahraga tradisional itu mahasiswa atau kita semua kan Mbak Ami juga paham misalnya pernah mendapatkan permainan itu keterampilan kita berkomunikasi. Betul. Itu tadi yang bikin janur itu, Ibu? Iya. Bunga. Wah, itu cantik sekali itu ya. Saya nggak bisa. Nah, itu padahal saya basicnya kan harusnya berkutat dengan janur. Janur, gitu. benar. Tapi saya cuma bisa bikin ketupat. Ya, karena itu yang dibiasakan kita buat. Nah, Iya, padahal itu kalau kewajiban. Ayo, orang masih belum move on misal katanya dari pernikahan, dekorasi pernikahannya Luna Maya misalnya. Itu kan dari janur tuh, dari ini gitu. Nah, kenapa? Cantik sekali. Iya, kenapa ide-ide seperti itu, imajinasi anak-anak itu tidak ditumbuhkan? Nah, kita berharap hasilnya dari imajinasi yang kayak tadi, yang paling penting itu adalah keberanian, kepercaya diri, dan setelah dari percaya diri tumbuh dari mata kuliah ini, dia punya berani untuk bermimpi. Gitu. Kalau sudah berani bermimpi kan imajinasinya jalan. Iya, betul. Daya imajinasi itu mahal dalam dunia pendidikan. Saya setuju sekali begitu ya, karena orang berimajinasi boleh, tapi menuangkannya dalam sebuah karya itu yang sulit sekali. Tadi juga ada beberapa mahasiswa
pertukaran ya itu Ya, benar. Kalau nggak Bukan salah dari Jerman. pertukaran. Itu mahasiswa internship. Oh, Jadi iya. international internship UNU NTB itu udah Dari 2 Jerman tahun dan dari Jerman dan dari Utrecht Belanda. Oh iya, luar biasa. Mereka tertarik sekali dengan mengolah janur itu. Ya, benar. Mungkin karena di sana nggak ada janur ya Bu ya? Karena mereka ada mahasiswa skincare ya dari fakultas ini. Jadi di sini kita sudah 2 tahun ini mengembangkan program internship untuk kesehatan dan budaya. Jadi mereka akan belajar tentang budaya-budaya NTB, tidak hanya Lombok ya, tapi budaya NTB terkait dengan tadi budaya, aspek nilai-nilai budaya, praktik budaya, kemudian juga adalah kesehatan. Oke. Kayak kita misalnya budaya di NTB, mohon maaf. Tadi sebelum ke sini saya terima beliau karena baru datang kan, 2 hari kemarin baru tiba di Indonesia gitu di Lombok. Jadi saya bilang kayak budaya ketemu gitu. Apa? Ya kan? Ketemu itu, Ya, ketemu betul. sugestinya apa dan lain Sugestinya sebagainya kita apa itu, jelaskan secara budaya. Tapi itu nyata loh Bu. Nyata. Iya. Dan kenapa mestinya harus dipertuk kan? Nah, rambut Saya nggak kita habis pikir kenapa harus dipertuk ya? 1, 2, 3 ternyata ada rangsangan sel-sel saraf di otak kita ketika misalnya ada thread gitu. Itu kau jelaskan, carikan teorinya itu. Jadi ya kan saya kasih tugas tadi. Ya benar itu kalau misalnya kita ada gangguan pendengaran atau apa kan ada sel saraf di telinga kita yang harus kita sentuh kata ini gitu. Nah, dia masuk akal. Nah, tradisi kita, budaya orang Lombok itu belum bisa menjelaskan secara teori. Betul, Tapi dia sudah praktikkan, saya bilang Sudah gitu. ada, tapi tidak Bener. memang kalau diselaraskan dengan yang modern sekarang Iya, bingung. ada, Ini gimana betul. sama kayak sembe. Nah, Gitu kan? nah Kenapa itu saya harus ada bilang sembe begitu kan? sembe sama ini. Nah, itu sudah tadi pengenalan dasar tadi sebelum Iya. ke sini kan. Oh, senang sekali gitu. Nah, kayak tadi misalnya. Ini juga belum mungkin nanti ada kalau bisa misalnya Mbak Ami nanti kita bahas terkait dengan bagaimana budaya Lombok ya, budaya Sasak terkait dengan SOP kesehatan budaya. Iya, Nah, betul. jadi kami launching ketika 2021 waktu itu wisuda UNU ya, bahwa kita menemukan dalam tradisi kesehatan orang Lombok khususnya itu punya 5B dan itu sesuai dengan protokol kesehatan WHO. Oh luar biasa dong ya. Warisan kita luar biasa sebenarnya sahabat budaya. Kenapa bisa begitu? Karena kita belum menggali budaya kita sendiri. Ada namanya 5B Mbak, protokol kesehatan yang kita temukan. Namanya B pertama itu betongkem. Betongkem. Apa Betongkem. Kalau bahasa sekarang itu misalnya ketika kita mengalami sakit atau wabah kayak kemarin pandemi COVID itu kan betongkem tuh tutup mulut pakai tutup mulut masker. pakai masker. Tapi kalau bahasa Sasak namanya bertokem. Oh, betongkem. Tradisi dulu pakai cipoknya itu di ini. Kalau orang Bima ya, lain orang kan Bima. pakai sorban kan. Nah, kalau kita jenguk orang pasti betongkem. Kemudian yang kedua B. B kedua tuh bedepe. Bedepe itu kan 1 meter. Nah, orang Lombok kalau jenguk orang sakit atau apa dulu, kita harus jaga jarak. Oh iya. Bedepe kan 1 meter Mbak. Betul. Ayo, anak-anak kita belum tahu itu, belum menggali. B yang ketiga apa? Tadi betongkem, bedepe. Kemudian B yang ketiga adalah istilahnya ini bersih, berdoa. Oh ya, yang keempat ya berdoa itu. Yang ketiga itu ada bekele. Bekele, makan makanan yang bergizi. Ayo, nama iya, bekele betul. pasti paling tidak mujair panggang ya, sama ayam panggang, sama kelor. Apalagi kita punya tradisi itu kalau orang datang tuh harus dijamu. Iya, nah itu makanya dia. itu SOP kesehatan. Jadi kalau kita ingin imun kita ini, maka harus bekele. Bekele, betul. Filosofinya itu adalah makanan yang bergizi, yang mengandung nutrisi lengkap. Nah, baru yang ketiga adalah besuci. Nah, jadi kebalik. Nah, yang ketiga B ketiga itu udah bersih. Ya kan? SOP-nya kan cuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya. Bila perlu waktu kita COVID itu kan mandi. Nah, orang tua dulu ketika kita menjenguk orang sakit, misalnya ke rumah sakit, itu wajib tuh harus mandi bersih. Bukan hanya mandi bersih badan, kalau bisa kayak kita mandi junub tuh Keramas seluruh- gitu ya. Protokol kesehatan kemarin begitu. Nah, baru yang keempat tuh bekele. Tadi. Makan yang sehat Iya itu. dong. Nah, baru yang ketiga orang Lombok itu tawakalnya paling tinggi, berdoa. Nah, jadi ada B5 ini menjadi kearifan budaya lokal, budaya Lombok ketika kita terkait dengan budaya kesehatan. Ayo mana Menarik sekali. Iya kan? Itu kita bisa bahas lebih lanjut Bisa. lagi ya. Iya. Boleh.
Nah, itu dari apa? Kampus Peradaban Bangsa. Nah, betul. Kampus Peradaban Bangsa. Seperti apa Kampus Peradaban Bangsa ini, sahabat Sasambo? Saya mau ngajak Anda juga kembali nih, sahabat Sasambo yang masih di obrolan budaya kita. Tertarik lagi dengan bagaimana ini permainan-permainan dan juga seperti apa ya mahasiswa internship tadi mempelajarinya bersama rekan saya Dika Suara. Silahkan Dika. Oh iya, kita langsung ke lab aja kalau Oke, gitu. boleh. Ayo sebelah sini. Siap. Nah, ini kayaknya nih labnya nih. Iya, benar. Ini Masya dia. Allah. Boleh, ayo kita masuk. Siap, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin masuk ya. Ya, silakan. Iya. Wah, ini dia lab kita ini ya. Ya, Mungkin kita sebelah sini nih. Nah, Pak Yadi sini aja. Nah, boleh. ini saya langsung tertarik sama apa namanya daun kelapa muda nih. Ini menjadi beragam hasil karya nih Pak Yadi nih. Nah, ini namanya permainan janur-januran lah. Janur-januran. Ya, jadi kreasi mainan, berbagai bentuk mainan menggunakan media janur. Nah, sebenarnya di Indonesia ini semua daerah memiliki, mulai dari Jawa Barat, Jakarta sampai Bali sampai kita ke NTB juga punya. Apa sih yang menjadi ciri khas nih kan semua daerah? Ya, punya gitu. beberapa kreasinya ya mungkin ya. Contoh kayak mungkin di kita pernah buat kayak bunga-bungaan ya kemarin di acara Pornas, ini bunga-bungaan. Mungkin ketupat udah biasa ya. Kalau ketupat ya udah biasa. pada umumnya ya. Ya, kemudian ada yang bentuk tadi ada yang burung-burungan nih. Nah, ini keren nih. Nah, Ini ternyata kita di ikan ya. Ini kalau di Jepang kan origami tuh. Ya, benar. Kalau kita bisa pakai daun kelapa muda gini. Wah. Bahkan kita juga selain di media janur juga kan kita juga menggunakan media ini yang ada salah satu yang buat jontal namanya. Kalau kita di bagian timur. Timur ya. Kalau jontal kita kan untuk kuade nih kalau Ya, di Lombok tuh benar. pas nyongkolan gitu ya. Ya. Nah, kalau ini dilombain atau lebih kemana sih ini? Ya, kalau selama ini kita belum ada lombanya, hanya saja beberapa media permainan ini menjadi media pembelajaran untuk anak-anak di tingkat TK, SD sama SMP. Oh, Nah, kebetulan iya. adik-adik yang sedang gabung di sini mahasiswa PGSD nih sama yang olahraga. Jadi Bisa untuk jadi. media pembelajaran, lebih ke media pembelajaran. Siap. Tapi untuk bisa membuat objek-objek seperti ini ada ininya juga ya, Harus dasar belajar. belajar latihan Bahkan dulu. saya pun sendiri walaupun 2 bulan nggak ngelakuin, bisa lagi lupa. tuh, bisa lupa. Harus sering-sering latihan Benar. lagi ya. Ya. Jadi adik-adik ini mengembangkan sendiri akhirnya objek-objek yang dibuat gitu ya? Ya, ada beberapa yang kita dilatih juga oleh KPUT Pusat dulunya. Misalnya kayak bentuk burung, kemudian ikan, kita dilatih kemarin. Nah, hanya saja kalau di NTB itu kita juga ada yang bentuk yang keris-kerisan tuh. Karena kan semua iya. tempat Ini punya ya? kan. Ini nih keris-kerisan nih? Ya, kayak keris-kerisan. Tapi. Ini taruh sini. Ya, jadi semua daerah hampir sama. Hampir sama kalau Hanya ini. saja media ada yang dari jontal, kemudian ada yang dari janur, Jontal ada juga itu yang dari daun kertas. apa ya? Daun apa jontal? Jontal itu kayak ada yang tahu? Daun nao itu. Apa, Ben? Kalau disasak bahasa Ya, daun nao nao ya, namanya. lupa saya. Lontar. Lontar. Ya. Jadi ingat. Jadi daun Itu biasa lontar. pakai ini juga sebenarnya. Ya. Kalau Benar, apa kalau kakek saya di biasanya- Sumbawa pakai ya, itu. Ya, ada yang juga bikin serulinging, Cerutu. ya cerutu juga, Ya. ada yang trompet dan lain sebagainya. Jadi iya, punya iya. kekhasan sendiri lah. Betul. Ini juga selain ini kita ke permainan berikutnya nih Pak Yadi ya. Ya. Terima kasih adik-adik ya, luar biasa, semangat terus ya. Ini kalau main yang apa nih? Ini namanya kalau kita di Sasak dulu kan permainan til ya. Oh iya main nanti. Catur tradisional lah. Caturnya ya. Cuman ini salah satu produk yang kita kembangkan KPUT bersama UNU NTB. Kalau dulu permainan til ini namanya pertakit. Oh gitu. Jadi- ini mainnya berapa orang nih biasanya? Biasanya kita ini karena board game ya, dia 1 lawan 1. Oh, 1 lawan Tapi 1. bisa juga sih 2 lawan 2. Nah per itu. tim. Oh. Jadi kalau catur tradisional itu kalau dulunya kan kita menggunakan batu tuh. Ya. Mulai dari Bima, Bima, Sumbawa ya sampai bener. kita ke Lombok ini kan. Atau media lainnya lah ya, ya. kayak batu terus dulu kita kan di emperan sekolah kita kan biasanya pakai kapur tuh. Ya, Bekas ya, guru ya. nulis di papan Betul, kapur tuh. betul. Kemudian kita deret. Buat deret ya. Nah, ini kita namanya pertakit yang kita kembangkan yang tadinya permainan til kemudian kita kreasikan
Nah, punya media gini ya. media gini. Oh, meja. Warnanya, kemudian bagaimana bidaknya, lain sebagainya. Nah, uniknya yang pertakit yang kita kembangkan ini, dia punya pertanyaan. Oh. Nah, biasanya kalau catur itu kan kalau mau makan temannya, itu langsung makan. Makan kan? aja, jalan, mikir, Nah, ya. ini harus jawab pertanyaan dulu. Oh gitu, kayak gimana sih? Nah, Coba- mana contoh pertanyaannya? Ada nggak nih pertanyaannya nih? Nah, coba lihat. Nah, ini pertanyaannya. Oh, ini kartunya. Ya, ini kartunya. Oh. Misalnya nih Mana ya, di kamera? nah ini mau makan nih, maka Iya. si ini harus, oh ini, nah contoh, nah kasih pertanyaan. Minta maaf setelah bertengkar adalah tindakan yang A benar, B salah. Benar. Nah, ketika dia jawab benar pertanyaan yang disampaikan, maka dia boleh mengambil bidak temannya tadi. Oh. Jadi selain anak-anak belajar bagaimana cara membaca, tapi juga mereka lebih kritis lah. Oh, siap, siap, Strateginya. siap. Ini keren banget ini untuk melatih apa namanya sosial ya. Sosial, motor, kap lah, Main kognitif. lengkap nih. Ya, afektif, psikomotornya. Oh, siap, 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 siap. Oke, makasih adik-adik ya. Ya, Dilanjutkan keren mainnya nih. Keren. Iya, iya, iya. Ini kita review satu-satu nih ya. Ya, boleh. Nah, kalau ini Nah. saya nggak asing nih. Ayo, Kalau apa, ini yuk? memang karena medianya berubah. Ya. Kalau Oh, ini kan main permainan congklak. congklak ya. Kalau di Sasak itu main ciwe. Cium. Oh, iya, iya, iya. Dulu kan kita mainnya di tanah kan, di tanah, Iya, iya. kemudian media apa bidak. Oh gitu. Batunya Batu kan dari terus batu, kita kan? ya terus kita Dibagiin. lekukin tanah juga Iya, bisa. benar. Mas Yosi, kameramen mungkin bisa disorot nih Iya. lebih depan, nggak apa-apa. Nah, Ya. kalau filosofi dari sebenarnya banyak sekali filosofinya ya kaitannya Oh. dengan di NTB ataupun di Indonesia terutama, kenapa bidak itu lubangnya ada bukan bidak ya? Kenapa permainan congklak itu lubangnya ada 7? Oh. Nah, ternyata 7 itu melambangkan jumlah hari yang Hari ada seminggu di ya? Indonesia. Oh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Boleh sedikit ya dijelasin aturan mainnya biar mungkin sahabat Sasambu di rumah jadi juga. permainannya itu kan setiap lubang kan kita punya batu Iya, iya, iya. 7 ya. Iya, iya. Nanti misalnya kita mau strateginya mau yang mana dulu tuh. Misalnya ini 3 ya. Maka nanti yang 1, 2 karena kita yang kiri nanti yang kiri masing-masing punya lumbungnya sendiri Betul. lah. Oh. Nah, karena saya udah ke sini dia udah nggak punya lagi nih, maka yang jalan itu si Oh. lawannya. ya. Nah, Jadi coba lawan lagi. Nah, berarti harus ini juga ya. ya strategi juga kan. Strategi sama ngitungnya nih Ya, harus benar, harus pas kan. harus pas ya. Nah, Ya, ya, di ya. setiap batu yang Diambil. diambil, kemudian dia jatuh misalnya di 3, nanti dia akan jalan lagi. Oh ya, finishnya jika sudah kosong tuh. Kosong. Nanti untuk nentuin yang menang gimana tuh? Berdasarkan jumlah paling banyak batu di Oh, masing-masing yang kelompoknya. dihasilkan. Oh iya, siap, 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 siap. Oke. Nah, Kemudian kita kemana nih? Yang kesini dulu? boleh Oh kesini iya, atau kesana juga boleh. kesini aja lah dulu ya, kita keliling. Kalau ini sama dengan itu kan? Beda. Beda. Kalau Oh. ini namanya Oh, iya, ya. permainan batu deret. Oh, batu deret. Batu deret kan kita kalau yang sasa itu kan main deret. Main derek ya, ya, ya. Derek. Oh. Jadi bagaimana permainan ini cepat-cepatan Membuat dia menyusun, deret gitu? Ya, deret. Misalnya deret vertikal, horizontal dan sebagainya. Oh, sesuai jalur garis yang Ya, sesuai ada. jalur garis dan sesuai dengan warnanya. Ini medianya juga dibuatin. Ya, kita kembangkan ya. Oh. Kalau dulu kan menggunakan tadi yang saya bilang ya pakai kapur, pakai tanah kan. Nah, sekarang kita biar lebih Betul, betul. ya atraktif lah segala Oh, macam iya. ya. Jadi menggunakan papan. Ini kalau untuk nentuin menangnya yang deret kan udah gitu. Berapa kali main gitu? Biasanya anak-anak itu nggak pernah berhenti main ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau dia kalah, apalagi dia kalah Sampai kan, bosan lah gitu. Sampai bosan gitu. Jadi nggak ada patokan waktu. Nggak ada patokan waktu, nggak ada iya, iya. patokan waktu. Siap, siap. Selagi mereka masih senang, anak-anak itu bakalan terus dan Iya, terus. iya. Bahkan kalau dulu kayak kita kan, kalau nggak dipanggil oleh ibu kan kita nggak berhenti Nggak main. pulang ya kalau nggak ya Benar. udah azan gitu Pak. Iya. Cuman di sini kalau saya lihat kan ini ada medianya tuh. Iya. Kalau di luaran ini gimana nggak dapetinnya akhirnya? Nah, kalau kita sekarang ya, lagi-lagi kayak apa yang saya sampaikan tadi bahwasanya permainan kan harus sesuai mengikuti zaman ya. Kalau sekarang kita menggunakan batu yang mungkin agak kusam, kotor, kan Kotor, anak-anak ya sekarang benar, kan benar. enggan untuk memainkan. Orang tuanya juga ikut. Orang tua Cara berpikirnya juga iya, berkembang ya. Akhirnya kita desain lah produknya dalam bentuk meja, kemudian katunya dari kayu, kemudian kita arena mainnya kita desain dengan warna-warna Iya, yang sesuai dengan anak seneng Oh, untuk iya, iya. melihatnya gitu. Di KPUT ada? Ada. Ada. Oh, siap-siap. Kita lanjut lagi ke sini kalau gitu Pak Yadi. Boleh.
Ini Ya, yang- lanjut mainnya ya adik-adik. Ya. Keren. Nah, kalau ini udah jelas nih gangsing nih. Ya. Diputer-puter nih medianya nih. Kalau yang ini gangsing nih. Beyblade nih. Boleh nih. Ini ini apa nih? Ini tadi yang palentong yang di depan tuh. Oh, palentong di luar tadi nih. Ya. Oh, ini kemasannya nih. Ini kemasannya nih. Oh, Makanya bagus nih. Teman-teman kalau mau pengen besok iya, udah iya. bisa di kita tuh. Jadi packagingnya udah bagus tuh. Ya, 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 ya. Oh, ini yang palento. Ini yang berbahan kayu. Ini dibuatnya di mana nih? Ini kemarin Diproduksi? kita masih di luar produksinya. Jadi bersama KPOT Nasional. iya. Jadi KPOT NTB bersama KPOT Nasional kita bikin satu produk gangsing yang tidak hanya bisa dimainkan tapi bisa menjadi media untuk kayak puzzle lah. Oh, dirangkai-rangkai. Ya, dirangkai. Oh, iya, iya, iya. Bisa Siap, jadi siap, siap. matahari, bisa jadi Bunga. Iya, iya. bisa jadi burung lain sebagainya. Sesuai imajinasi anak lah. Oh, iya, iya. Saya juga kok seneng gitu. Ini nggak habis-habis nih. Apalagi karena ini anak-anak ya. Heeh. Oh, iya, iya, iya. Tuh, saya udah nggak tahu nih jadi apa nih. Ya, ya, ya. Bisa jadi apa aja ya? Apa aja. Oh. Nah, kalau anak-anak kan kalau dulu kan apa ya Beyblade ya kalau yang teknologinya kan. Kalau teknologi yang terbaru ya Terbaru Beyblade. pengaruh ini Jepang ya. Jepang ya. Ya. Nah, kita kan ternyata punya tuh. Oh, ini media. Tapi kalau aturan mainnya ini gimana nih? Aturan mainnya ya siapa yang paling lama memutar. Oh, durasi Ya, putarnya durasi kalau. putar. Misalnya kan biasanya anak-anak kan bisa saling hantam segala macam kan. Nah, Berarti ini lebih aman dia. lebih aman, sangat aman. Aman dia ya. Untuk anak-anak. Oh. Nah, ini Pak Yadi, ini satu permainan bisa mainin berbagai macam nih. Ya, bisa. Dapetinnya di mana nih kalau? Nah, lagi-lagi bisa tuh hubungin KPOT. KPOT NTB. ada. Oh. Ada. Jadi makanya kita di laboratorium ini, jadi kita menyediakan permainannya Ya, ya, dari ya. KPOT bersama PJKR. Nah, di sini adik-adik meriset. Nah, kira-kira permainan ini cocok sih untuk usia berapa? Nanti skripsi adik-adik mana nih yang bisa diangkat. diangkat sebagai media literasi. Oh, tuh adik-adik media di sini ya? permainan anak-anak di SD dan lain sebagainya. Ini laboratorium olahraga nggak seperti pada umumnya ya. Ya, benar. Saya nggak nemuin langsung nemuin bola basket Ya. gitu-gitu. Tapi ada sih ya. Ya ada beberapa, Ya, ya. cuman sebagian kita jadikan media untuk tempat adik-adik melakukan uji coba Uji riset coba. lah. Jadi produk baru masuk ke sini, adik-adik coba, kemudian mana nih yang bisa untuk skripsi mereka. Lain Seru ya ruangan labnya. Karena kalau saya itu kalau nyebut lab itu pasti identik dengan ngeracik Ngeracik, atau obat. apa itu ya kalau di film-film. Nah, ini ngeracik mainan. Oh, kimia ya. Ya, ya. Ya kayak filosofi gangsing lah. Ya, Gangsing ya, itu nggak ya, bisa ya. berdiri kalau tidak berputar. Ya, Oh, sama kayak betul, kita, kan. betul. Kalau nggak bersosialisasi bersama orang dan lain sebagainya, Jatuh kita dia. nggak bisa jatuh. Jatuh dia. Ya, betul. Ini medianya disiapin juga. Ya benar. Ya. Ternyata Pak Yadi banyak benar. sekali permainan yang mengasihkan benar. di sini ya. Benar. Dan ini belum semua bisa kita review ya, Benar, tapi saya benar. tertarik dengan ini media yang besar ini. Ya. Ini kayak Ya. apa? Peloncor corongnya. Sebenarnya sama Iya. tadi kayak yang board game yang batu deret tadi, hanya saja kenapa ini kita bikin lebih besar biar itu ada aktivitas fisik untuk anak-anak. Oh. Kalau tadi kan menggunakan meja kan Duduk nggak ada aktivitas doang. kan. Iya, Nah, iya, sekarang itu iya. anak-anak bisa berdiri. Oh ya, jadi Kemudian- ini adiknya nih jadi jalan ke Ya, sana jalan. gitu. Nah, dan Oh. ini juga bisa berkelompok, mau 10 orang, 5 orang bisa. Oh, ya ya ya. Jadi ya. saling memindahkan. Nah, Tapi ini kan ada apa namanya? Ada gambar-gambar, ada maksud tertentu nggak sebenarnya? ya benar, karena selama ini kan kita pengen permainan rakyat itu hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oh. Makanya sekarang itu kayak kita main sweet, Sweet, terus tuh. ada beledokan Beledok. nih. Ah, nih beledok Nah, nih. belokan, terus Ya, ada ya, ya, ya. buku, ada apa namanya congklak, Congklak ada tadi, gangsing dan gangsing. sebagainya. Oh. Kami pengen menanamkan pesan kembali bahwasanya ini loh permainan asli Permainannya. Nusa Tenggara Barat, ini loh permainan Indonesia gitu. Jangan sampai besok orang asing datang ke sini belajar, kemudian kita belajar lagi ke mereka tentang Iya, permainan mereka itu lebih sendiri tahu. kan. Aduh, Wah, itu yang sedih bahaya. itu. Sedih banget. Perjuangan Pak Yadi semoga Amin, terima kasih. maksimal lancar terus ya. Ya. Oke. Ini masih banyak sebenarnya yang ingin Ya. kita review ini, tapi wah, waktu nih. Siap. Pak Yadi capek kayaknya nih. Wah, pokoknya ngomong main harus Terima kasih ya. Makasih Pak Yadi. Siap, sama-sama. Ya, kalau begitu kita lanjut ke dialog bersama rekan Oming. Silahkan rekan Oming. Baik
sahabat Sasambu, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara masih di obrolan budaya kali ini, dan tadi sudah bersama rekan saya Dika Suara ya, keliling-keliling kampus judulnya ya, dengan berbagai macam permainan. Dan Pak Yadi saya culik kembali ini. Iya, lumayan Tadi nih. sempat menghilang ya lama Pak Yadi ya. Bersama rekan Dika, Benar. menarik tadi ya. Sangat seru banget. Ini masih ngos-ngosan saya. Tadi habis Itu main ada lempar. berapa jenis permainan tadi di lab itu Pak Dika? Pak Yadi. Di lab sekitar 4 kayaknya kalau nggak salah, lebih lah 4 tadi ya sama Mas Dika. Terus yang di luar tadi 1 yang Palentong. Palentong. Nah, itu salah satu produk dari UNU NTB. Ini juga dari, ya, ini Bang, salah satunya ya. nih. Salah satu. Palentong Jadi hasil ya. riset dari kita bersama mahasiswa, bersama dosen, akhirnya kita keluarlah satu produk olahraga tradisional berbasis permainan tradisional. Wah, ini menarik ya Ibu, karena disediakan tempat juga buat mahasiswa. Ibaratnya kalau boring itu bisa main di lab ya. Betul. Iya. Judulnya kembali ke masa kecil. Itu kayak pintu Doraemon berarti bukan? Oh, ada, saya lihat sekarang ada main karet juga ya. Pernah saya lihat itu videonya Pak Yadi di Udayana kalau nggak salah Iya, ya. benar. Main karet ya di sana ya Pak Yadi. Itu memang kontinu dilakukan atau bagaimana? Iya. Benar, continue setiap hari. Kalau kita sama mahasiswa itu ada Selasa main, sama di hari Minggu Car Free Day. Oh, itu wajib ada di Wajib sana ada. ya. Mahasiswa seni di Permainannya- sana ikut, mahasiswa PGSD ikut, mahasiswa PJK juga ikut. Jadi kolaborasi di sana. Wah, itu setiap hari Minggu ya Minggu. sahabat Sasambu, yang mungkin mau ke Udayana, mau kembali ke masa kecil, bisa cari tuh nanti teman-teman di sana bisa bermain juga di sana Iya, ya. bisa. Di selodor lah gitu permainannya. betul. Nah, kalau saya boleh tahu Ibu, permainan favorit masa kecil Ibu apa? Karet. Oh, Karet. sama berarti. Kalau saya karet dan stek, Bu. Tahu stek kan, Bu? Sama sama main tolong bagi. Tolong bagi itu yang mana ya, Bu ya? Biji asem. Oh, yang ini Ya, juga. dibuat lubang, Lubang. kemudian dilentik-lentik gitu pakai tangan. Iya. Oh, yang model begini itu ya, Bu Iya. ya? Ya. Main iya, jentik iya. namanya. Main jentik Iya, ya. itu Ya, mau tengah. sama main bermain peran ibu-ibu itu. Ibu-ibuan. Kan, ya, ibu-ibuan. Oh, kita Karena bilang kan ibu-ibuan. ya dari rumput tuh kan kita buat. Jadi imajinasi kita bermain peran itu apa? Apakah kita mau jadi tadi Kalau saya itu sukanya yang pakai ini loh, batang pisang itu loh Bu, dibuat jadi boneka, ya. terus kan dipotong tuh setengah jadi Ya. rambutnya, Ya. ini jadi buat adik-adikan. ibu-ibu makanya ya. Ibu-ibuan. Ya. Kalau bapak-bapak biasanya masa kecilnya itu ya main perodokan Perodokan. biasanya. Saya juga suka. Oh, Ibu juga suka. Oh. Sama naik Tomboy pohon. berarti, Bu, ya? Naik pohon. Oh, iya, paling. betul. Saya sekarang nggak pernah ngeliat anak saya naik ke atas pohon. Dulu Ah. saya tempat healing adalah di atas pohon. Betul, dan di pohon jambu gitu. Kalau saya pohon mangga Bu. Oh, iya. Menunggu pohon mangga itu saya pasti. Pohon jambunya jambu batu kan kecil tuh batangnya, jadi semakin kenceng angin tuh semakin kita happy. Seru ya, Bu, ya, ya begini ya? jadi Padahal itu jatuh loh nanti. nggak masalah gitu. Tapi memang menariknya sahabat Sasambu, zaman kita dulu tuh kita nggak takut namanya jatuh. Udah ada takutnya. Luka itu udah biasa. Malah zaman dulu saya kalau semakin banyak luka rasanya saya semakin jago ya. Benar. Dan ada satu yang menarik mungkin, tapi ini artinya bagaimana kita memahami identitas seksual kita ya gitu. Jadi kan dulu kita kecil tuh seringnya cari lubang-lubang semut atau lubang kekeh ya, kekeh tuh ya jangkrik gitu ya. Jadi kan teman-teman laki tuh kencing tuh nyari tuh. Nah kita kan nggak bisa yang perempuan. Saya waktu itu marah, ngapain saya nggak bisa gitu ya. Tapi memang oh iya ternyata saya perempuan. Jadi kan ya itu sesuatu yang Dari hari kecil kita ini sudah diajarkan untuk tahu bahwa gender ya itu apa dan permainannya menghargai apa. jadinya gitu saling kan. Jadi menghargai, kalau betul. misalnya perempuan bayang tuh mau kencingin lubang Lubang itu itu kan seperti harus apa? pas. Nah kalau dia kan dari teman-teman laki, nah itu saya dulu benci kenapa nggak bisa gitu, tapi lama-lama oh ya saya belajar, paham saya memahami, perempuan ya, gitu ya, betul. karena tadi Saling dulu kan menghormati kita jadinya. iya masih ya kayak dulu kan happy aja. Happy aja kita nggak ada mikir aneh-aneh. Nggak ada yang mikir aneh-aneh gitu. Kalau Pak Yadi apa nih permainan tradisional yang paling disuka zaman dulu? Yang paling suka karena saya di Pulau Sumbawa ya permain rabanga itu tadi main lempar-lemparan. Saya suka yang akurasi. Perabang, saya belum Akurasi. tahu yang itu. Jadi akurasi itu ya kayak tadi Ya, nih salah kayak satu palentong. nih. Oh, palentong. Jadi imajinasi kita waktu kecil bersama tim saya lihat ternyata ini nih wajib kita kembangin gitu. Jadi sejalan dengan prodi kita juga Mbak. Jadi kegiatan ini kegiatan yang kita suka. Jadi apapun
kita gitu, udah kita kembangin gitu. Makanya saya paling ingat itu ketika sekolah dulu, yang paling diingat itu bukan masuk sekolahnya, tapi pulang sekolahnya kan. Karena pulang sekolah itu Udah janjian main, happy. Iya, betul sekali. Persoalan nggak ada uang belanja nggak urus. Nggak peduli. Karena kita biasanya makan itu dari apa yang disediakan alam. Betul. Misalnya kita pergi ke kebun gitu kan, di sana ada mangga-mangga, ya kita ambil mangga. Padahal sebenarnya kan mencuri ya. Tapi namanya kita masih kecil, makan dulu baru izin dulunya kan. Ya. Kalau bahasa pesantren ada Mbak. Apa itu Bu? Uli maridohu katanya. Apa Jadi itu? sudah dipahami, pasti kita dikasih izin. Nah itu betul. Sama seperti kata-kata suami zaman sekarang, beli dulu baru ngaku. Harus lapor ya. Ternyata udah ada. Kalau kita sudah tahu dari dulu, makan dulu baru izin, tapi pasti dikasih. Itu yang hebatnya masyarakat zaman dulu kita ya, karena kita tahu anak-anak. Tapi tidak terasa juga nih waktunya semakin mepet ya. Jadi saya mau tidak mau harus minta closing statement terkait topik kita ini mengenai belajar, bermain dan berbudaya. Bagaimana meningkatkan nilai-nilai luhur permainan rakyat bersama UNU NTB. Mungkin dari Ibu dulu silahkan. Mudah-mudahan dengan inisiasi menghidupkan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisional, UNU NTB bisa memberikan kontribusi dalam memperkuat ya penguatan karakter bangsa gitu. Karena bagaimanapun kita butuh Indonesia emas itu adalah mulai dari jiwa-jiwa yang memiliki karakter, tidak hanya pintar secara akademik tapi juga memiliki kecerdasan emosional dan ada dampak kebaikan yang bisa dilahirkan, dan itu harus dimulai dari memperkuat karakter melalui salah satunya ya permainan rakyat dan olahraga tradisional yang akan bisa menumbuhkan tadi imajinasi, penghargaan, komunikasi dan keterampilan berkomunikasi bagi anak-anak kita. Jadi bukan berkomunikasi dengan benda mati saja ya, tapi juga yang paling penting adalah berinteraksi, berkomunikasi dengan benda hidup dan orang hidup. Betul. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian Pak Yadi sebagai Wakil Ketua KPOT NTB, juga Wakil Dekan juga ya, kemudian dosen juga, wah banyak di profesinya. Semuanya nih. Apa yang mau disampaikan, silakan Jadi sebagai closing statement. pertama kita patut bangga ya bahwasanya kami di UNU NTB itu juga sudah mulai kembali mengembangkan permainan rakyat dan tradisional, karena selama ini kan Dan satu-satunya. ya satu-satunya alhamdulillah satu-satunya di NTB juga kami berharap permainan rakyat ini bukan hanya sebagai media senang-senang ya, tapi juga sebagai media literasi untuk kita semuanya lah. Ketika jadi guru olahraga maka literasinya sebagai literasi fisik, pendidikan seni, literasi pendidikan seni, kemudian literasi kaitannya dengan pembelajaran. Nanti teman-teman PGSD juga bisa menjadikan media permainan rakyat ini sebagai media untuk media pembelajaran ke anak-anak gitu. Karena selama ini kenapa anak-anak senang gadget ya, karena memang lingkungan tidak lebih asik dari gadgetnya. Betul. Coba kalau kebalikan, kalau lingkungannya asik kan pasti gadget udah nggak dimainkan oleh anak. Jadi pesan saya, semoga teman-teman tetap konsisten untuk menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan permainan rakyat dan tradisional sebagai media literasi untuk menanamkan berbagai macam nilai-nilai yang ada di terutama di budaya ya, nilai kebersamaan, sosial, dan lain sebagainya. Baik sahabat Sasambo, terima kasih Pak Yadi, terima kasih Ibu juga ya, waktunya menarik sekali kita bahas tentang bagaimana permainan ini mulai dari masa kecil kita, kemudian dari segi filosofinya, dan kita mengenal kembali sahabat Sasambo bahwa permainan-permainan tradisional ini memiliki banyak sekali manfaat dari segi afektifnya, kognitifnya, kemudian secara motorik kasar, motorik halus, itu semua berkembang. Bahkan secara filosofi kearifan lokalnya pun ada. Begitu ya. Dan sekali lagi terima kasih Ibu, terima kasih Pak Yadi. Kita bisa bahas lagi di topik-topik selanjutnya ya. Baik sahabat Sasambo, Perompat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu obrolan budaya Perompat kali ini dengan topik belajar, bermain dan berbudaya, meningkatkan nilai-nilai luhur permainan rakyat bersama UNU NTB. Dan saya secara pribadi sangat antusias dengan bagaimana permainan ini dikemas, kemudian dijabarkan secara filosofi dan sebagainya bersama saya Omi Arini dan juga rekan saya Dika Suara. Semoga saja nih sahabat Sasambo ya, permainan rakyat dan juga olahraga tradisional ini semakin dikenal, semakin dipraktekkan dan dijaga kelestariannya untuk generasi selanjutnya. Saya Omi Arini bersama rekan saya Dika Suara dan juga seluruh tim yang bertugas pamit. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya. Sampai jumpa dan salam budaya.